Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, menggelar latihan SAR Gabungan, Vehicle Accident Rescue, pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Kegiatan simulasi penanganan kecelakaan kendaraan, dengan penanganan khusus ini dihadiri, oleh Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin SPDMM, Inspektur Basarnas Brigjen TNI, Inyoman Parwata, Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ridwansa SSOS beserta jajaran, dan staf Direktorat Kesiapsiagaan Basarnas. Turut hadir para undangan yang terdiri dari, Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, Bambang Siswoyo STMT, General Manager PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni, Rudi Sunarko, Dirsamapta Polda Lampung, yang diwakili oleh Kasubdit Gasum, AKBP Nelson Manik, Kepala KSOP Bakauheni Kap, Suratno CMM, Ketua Rapi Lampung, Bunda Mariati SSOS, Ketua Forum Rescue Relawan Lampung, Aris Gibran, Perwakilan Pramuka Kewarkap Lampung Selatan, Perwakilan Jasara Harja Cabang Lampung, Perwakilan Kodim Lampung Selatan, Perwakilan Polres Lamsel dan tamu undangan lainnya. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin SPDMM mengatakan, bahwa latihan SAR Gabungan Vehicle Accident Rescue, atau VAR ini, bertujuan untuk menguji SOP di dalam VAR ini, terdiri dari mulai tiba di lokasi, scene safety, mengecek potensi hazardnya, kemudian giant access to the victim, proses ekstrikasi, sampai dengan stabilisasi korban, dan proses evakuasi ke penanganan medis selanjutnya, kata Pak Direktur. Penanganan kecelakaan khusus ini, spesifik karena membutuhkan SDM yang kapabilitasnya, itu cukup kuat. Tidak hanya kemampuan Vehicle Accident Rescue saja, tetapi ketika proses evakuasinya di bidang kemiringan, seperti tadi butuh kualifikasi Vertical Rescue juga. Sehingga kualifikasi dari personilnya, harus orang-orang terlatih, tambah Pak Direktur. Terkait kesiapan untuk siaga Lebaran, salah satu titik kritikal saat libur Lebaran ini, adalah penyeberangan Merak Bakauheni. Kita mulai dari H-7, sampai dengan H+7, terdapat personil kita yang standby di penyeberangan tersebut. Jadi ada kapal, ada RIB, Rigid Inflatable Boat, ada personil bahkan nanti di H-3, sampai dengan H-1 ada heli, yang standby di Pelabuhan Merak. Nanti pada saat H+, saat arus balik ke Jakarta nanti, ada satu helikopter yang distandikan di Lampung, untuk memonitor dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, yang menurut informasi dari Kementerian Perhubungan tahun ini, cukup signifikan tinggi, tutup Pak Direktur. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 5 April tahun 2024. Dalam kegiatan pada hari pertama, meliputi pemaparan materi manajemen kecelakaan, pelaksanaan TFG, Tactical Floor Game, dan pemeriksaan akhir kesiapan peralatan SAR. Pada hari kedua, Jumat tanggal 5 April tahun 2024, pelaksanaan simulasi penanganan Vehicle Accident Rescue, di exit tol Bakauheni Utara. Kegiatan ini melibatkan 35 orang sebagai pelakunya, dan secara keseluruhan berjumlah 75 orang. Peserta yang terlibat di dalamnya, terdiri dari personil Basarnas Lampung, Direktorat Semapta Polda Lampung, Dinas Perhubungan Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, PMI Provinsi Lampung, Bulan Sabit Merah Provinsi Lampung, Forum Rescue Relawan Lampung, Rapi Lampung, Pramuka Kewarkap Lampung Selatan, Mapala Unila dan organisasi lainnya. Latihan SAR Gabungan ini Pak? Ya, jadi latihan SAR Gabungan Vehicle Accident Rescue ini yang pertama adalah menguji SOP. SOP di dalam penyelamatan di Vehicle Accident Rescue. Dari mulai tiba di lokasi, scene safety, cek potensial hazardnya, kemudian giant access to the victim, proses ekstrikasi, sampai dengan stabilisasi korban dan evakuasi, sampai dengan dia
dievakuasi menuju layanan medis untuk ini adalah SOP yang harus kita lakukan latihan secara rutin dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Ada berapa personel Pak yang dilibatkan dalam kegiatan? Ya, personel secara keseluruhan, personel pelakunya sekitar 35, tapi kalau khusus secara keseluruhan sekitar 75 orang yang terdiri dari kantor SAR Lampung, kemudian dari Direktorat Samapta Polda Lampung, ada dari Polres Lampung Selatan, ada dari RAPI, dari komunitas relawan dan rescue Lampung, ada dari RAPI, dari PMI, Bulan Sabit, ada dari teman-teman yang selama ini memang secara aktif berkolaborasi dengan Basarnas. Sejauh ini gimana Pak? Kita ngelihat personil kita dalam rescue tadi Pak? Ya, memang ini spesifik ya. Penanganan rescue untuk di kecelakaan khusus seperti ini kan memang dibutuhkan satu SDM yang kapabilitasnya itu cukup kuat, tidak hanya vehicle accident rescue saja, tapi kalau misalnya dia harus melakukan evakuasi di kemiringan ataupun vertikal, dia harus punya kualifikasi vehicle rescue. Apalagi tadi dimaksud juga misalnya di confined space, itu spesifikasinya yang selama ini dikembangkan di Basarnas. Sehingga dari kualifikasi personelnya juga harus orang-orang yang sudah terlatih. Di samping dia secara medis, secara umum harus tahu bagaimana stabilisasi korban di lokasi kecelakaan. Jangan sampai kita tujuannya menyelamatkan orang, tetapi nanti orang yang kita selamatkan itu justru akan mengalami fatalitas, cedera yang lebih berat ataupun bahkan sampai dengan kematian. Maka ilmu SAR itu ya dari mulai pencarian, kemudian proses penyelamatan sampai dengan evakuasi, sampai dengan dia di hands over oleh pelayanan medis, itu baru selesai tugas SAR. Tapi sepanjang itu belum di hands over oleh pelayanan medis, maka ini adalah tugas dari rescue ini ada di lapangan. Kesiapan kita di Selat Sunda ini Pak, dari Basarnas seperti apa? Ya, kalau untuk kesiapan yang terkait dengan siaga Lebaran, kita salah satu titik kritikal di Indonesia ini dalam situasi mudik Lebaran ini adalah di Selat Sunda, penyeberangan Merak Bakauheni. Kita H-7 sampai dengan H+7, 16 hari kita ada standby yang ada di penyeberangan tersebut. Jadi kita ada kapal, ada RIP, ada personel, bahkan nanti di H-3 sampai dengan H-1 nanti ada heli yang standby di Pelabuhan Merak. Nah, nanti pada saat H+, pada saat arus balik ke Jakarta, nanti ada satu helikopter yang kita tempatkan di Lampung. Dan sudah dipersiapkan nanti untuk di Lampung ada satu heli ya untuk memonitor ataupun untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang menurut informasi dari Kementerian Perhubungan tahun ini cukup signifikan tinggi. Hendra, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Kabupaten Lampung Selatan.